Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polres Kerom meringkus 7 pencuri 4 motor dalam sepekan. Polisi temukan selongsong peluru saat penyelidikan kasus penyerangan OPM di Kampung Madi, Kabupaten Paniai. Pasokan cabai melimpah di Mimika, harganya turun. Polisi menangkap komplotan pencuri motor yang kerap beraksi di Kabupaten Kerom, Papua. Dalam sepekan, komplotan ini telah mencuri 4 motor. Mereka diringkus di berbagai lokasi. Kasat Reskrim Polres Kerom AKP Jetni Sohilain mengatakan ke-7 pelaku dalam aksinya menggunakan mobil rental. Polres Kerom saat ini sementara melakukan penyidikan terkait dengan penangkapan 7 tersangka pencurian kendaraan bermotor roda 2, yang mana awal mula kejadian kami dapatkan dari informasi masyarakat yang mengamankan atau melihat para pelaku dengan menggunakan mobil yang mereka kendarai, kemudian tiba di wilayah Kerom, tepatnya di wilayah Soswakarsa, dan selanjutnya mereka kemudian mengambil 3 unit sepeda motor. Pada saat itu kemudian dilihat sama masyarakat, dan masyarakat koordinasi bersama-sama dengan Satreskrim Polres Kerom dan melakukan penangkapan terhadap 7 tersangka tersebut. Adapun di mana modus operandi mereka, yaitu mereka menyewa kendaraan mobil rental dari Sentani, dari wilayah Kabupaten Sentani, kemudian memantau situasi di wilayah Kerom dengan menggunakan mobil tersebut. Polisi menyita 3 motor yang disimpan pelaku di hutan. Sementara itu di Kabupaten Mimika, polisi meringkus seorang residivis pencuri barang di dalam kendaraan mobil. Pelaku lihai dalam memecahkan kaca mobil dan mengambil barang. Daring diringkus polisi di salah satu rumah di Mimika. Salah satu DPO kita ya, pelaku pecah kaca lintas provinsi yang kita amankan sebelumnya ya. Memang yang bersangkutan ini merupakan residivis dengan kasus yang sama ya. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita berhasil mengamankan 2 orang dari rekannya ya, dari kelompoknya. Nah, dari kelompoknya tersebut mengatakan bahwa memang ada keterlibatan dari yang tinggi. Aksi mereka di sini ya pada bulan Desember, dan mau Natal itu. Kemudian hasil pengembangan kita dan penyelidikan yang bersangkutan kita kembali berada di Gorontalo, yang sebelumnya di mana termonitor di Makassar. Ya, saat keberadaannya kita deteksi, kita kemudian berkoordinasi dengan koordinasi tempat, dan selanjutnya kami tersebut berhasil diamankan. Pelaku terancam hukuman penjara di atas 7 tahun. Polisi mengimbau warga berhati-hati saat memarkir kendaraan dan tidak membawa barang berharga di dalam mobil. Arthur dan Igo melaporkan dari Kerom dan Mimika. Polres Paniai menggelar olah tempat kejadian perkara lokasi pembakaran 12 kios dan 3 gedung sekolah oleh organisasi Papua Merdeka beberapa waktu lalu. Saat olah TKP, polisi menemukan benda mencurigakan seperti selongsong peluru. Kasat Reskrim Polres Paniai Ibda Florentinus mengatakan olah TKP dilakukan untuk mengetahui jejak pelaku.
Polisi juga membawa sejumlah sampel seperti gagang pintu, seng, dan perabotan. Akan olah TKP terjadinya pembakaran SD dan SMP Yepas Kopo di distrik Bibida, Kabupaten Paniai, yang mana kejadian itu terjadi sekitar tanggal 21 Mei tahun 2024. Kita sudah melakukan olah TKP baik dari SD maupun yang di perumahan. Untuk langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Demikian. Organisasi Papua Merdeka Kamis pekan lalu menyerang sejumlah warga di Kampung Madi, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun ada 12 kios yang dibakar, serta 3 gedung sekolah. Arthur melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Polres Mimika hingga saat ini masih terus mengembangkan kasus mobil bodong alias tanpa kelengkapan surat kendaraan. Kasus mobil bodong sejak sebulan silam dan sebagian korban penipuan melapor ke polisi. Polisi kemudian bergerak dan menangkap Matias, penjual mobil murah. Dari tangan pelaku, polisi menyita 8 mobil bodong. Kasus debt collector ini kita sudah lakukan pemeriksaan di Bali, kemudian di Makassar. Hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut kita menemukan fakta bahwa yang bersangkutan ini memang merupakan tidak koordinasi dengan perusahaan mereka. Jadi sejauh ini tersangka itu hanya 1 orang saja. Bisa barang bukti yang belum ditemukan? Barang bukti yang ditemukan kita masih pendalaman ya, kita masih cari juga sampai sekarang karena belum kita dapat seperti itu. Keterangannya ya itu putusnya bilang apa ya, kita cek ke lokasi yang disebutkan, kita ke sana sudah tidak ada seperti itu. Kendaraan tentunya ya kita kembali ke hasil putusan pengadilan nanti seperti apa. Belum ada yang pinjam pakai? Ada pengajuan pinjam pakai sejauh ini ada 1, tetapi kita belum oke kan, belum kita CC ya, dan pertimbangan kita masih dalam penyidikan. Polisi mengimbau warga tidak mudah percaya dengan tawaran mobil murah karena belum tentu mobil yang dijual mobil resmi. Matias saat ini masih berada di rutan Polres Mimika dan terancam hukuman penjara di atas 7 tahun. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kondisi lembaga pemasyarakatan Merauke saat ini sangat memprihatinkan. Selain kelebihan kapasitas, kondisi bangunan lapas juga sudah mulai rusak di sana-sini. Maklum, lapas dibangun tahun 1950 dan tentunya perlahan lapas dimakan usia. Lapas Merauke berisi 7 blok dengan 43 kamar dan kondisinya yang sangat tidak layak untuk dihuni warga binaan. Saat masuk ke dalam sel, ruangan terasa lembab dan pengap. Apalagi dalam satu sel banyak jumlah warga binaan. Saat ini kapasitas lapas dihuni lebih dari 450 warga binaan. Padahal kapasitas tampung hanya 200 orang. Bisa dibayangkan betapa sesaknya lapas ini. Tidak heran banyak warga binaan yang jatuh sakit dan harus mendapat perawatan. Umumnya mereka menderita sakit TBC, gatal-gatal, hingga DBD. Mereka terpaksa harus diisolasi di ruangan khusus agar tidak menular ke warga binaan yang lain. Belum lagi jika hujan turun, air kadang masuk ke dalam blok sel tahanan karena bangunan lapas lebih rendah dari jalan di luar. Warga binaan terpaksa harus diungsikan ke blok lain untuk sementara. Kita di Lapas Merauke yang sudah overcrowded dengan jumlah kapasitasnya 219, tapi sudah melampaui, sudah sampai 400-an, 450 lebih lah di hari ini. Dari jumlah itu dan juga dengan sarpras yang tersedia, sarana
bangunan ruang hunian untuk warga binaan yang sudah tidak memenuhi syarat lagi, sudah tidak layak lagi karena hari ini bangunannya sudah sangat rendah karena sudah dibangun sejak tahun 50-an, masih dari zaman Belanda masih bercokol di Papua. Sehingga dengan perkembangan hari ini semua bangunan itu sudah kelihatan sudah agak tinggi, tetapi khususnya di blok hunian di dalam lapas ini dia sangat rendah, sehingga dengan posisi ini itu sangat rentan terhadap warga binaan untuk sakit. Kita sudah berupaya maksimal untuk pengobatan mereka bahkan dari pihak rumah sakit secara rutin di sini. Namun ya dengan overcrowded dan juga dengan bangunan yang rendah ini akhirnya sangat lembab di dalam. Ini juga kami membutuhkan perhatian dari pemerintah, baik secara internal kita di pemerintah pusat, tetapi juga mungkin dari pemerintah daerah juga bisa mendorong hal ini. Sehingga warga binaan kita walaupun mereka hari ini melanggar hukum, dibina, namun kemanusiaan mereka itu bisa terjamin. Mereka bisa sehat, bisa dapat pelayanan. Sejak dibangun tahun 1950 silam, Lapas Merauke belum pernah direnovasi. Kalaupun ada perbaikan, hanya sekedar tambal sulam agar kondisi blok hunian dan kamar tetap enak dilihat, bukan ditempati. Warga binaan di Lapas Merauke berhak mendapatkan pelayanan yang layak dan manusiawi meskipun masih menjalani hukuman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Sentral Mimika terpantau mulai turun, di antaranya cabai rawit. Sebelumnya harga cabai rawit Rp130.000 per kilogram, kini mulai turun menjadi Rp110.000 per kilogram atau turun sekitar Rp20.000. Harga cabai rawit tersebut masih tergolong mahal dan menurut pedagang harga seharusnya masih bisa turun lagi karena pasokan cabai rawit dari luar Timika masih sedikit. Sementara harga cabai keriting dan cabai merah besar masih tetap yakni Rp100.000 per kilogram. Sebelumnya harga kedua cabai ini Rp60.000 per kilogram. Dan sepertinya dalam waktu dekat sulit kedua jenis cabai ini turun hingga ke harga normal. Cabai rawit. Jualnya? 100 modal. Lokal kan? Ada kiriman juga tapi lebih mahal juga kiriman. Kalau dia bagus tuh. Bagus daripada lokal. Lebih mahal juga. Tetap 110. Iya. Berarti dia turun kemarin kan 130 tuh. Turun. Itu cabai rawit. Oh, cabai keriting berapa? Kalau cabai merah besar? Sama. 100. Oh, dia tonton juga 100. Karena juga mahal. Kumut berapa sekarang? Cuma sekarang kita jual 45. Cuma turun 5.000 ya? Kalau yang lokal itu 50 dijual. Dia mahal sekarang. Kalau sedangkan ini kemarin masih ini kalau ambil kesian itu karena berapa itu kalau 1.700 sudah 60. Mahal. Kira ada masuk kiri. Sementara itu harga bawang merah terpantau mulai turun karena pasokan bawang merah sudah mulai banyak di Pasar Sentral Mimika, Papua Tengah. Saat ini harga bawang rata-rata Rp65.000 per kilogram, turun jauh dari Rp85.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga bawang merah akan terus turun karena pasokan melimpah dari Sulawesi dan Bima. Sementara untuk harga bawang putih masih tetap dan dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Sementara itu harga tomat masih cukup mahal, kendati turun di harga Rp45.000 per kilogram dari Rp50.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga jahe merah dan jahe putih, harganya terpantau naik, yakni rata-rata Rp100.000 per kilogram karena pasokan kedua jahe ini masih kosong di pasaran. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Sebagian anak-anak Papua mungkin sudah tidak mengenal lagi permainan Yolangga, yakni permainan memanah anak-anak di kampung. Yolangga sudah mulai jarang dimainkan anak-anak semenjak mereka mengenal teknologi digital. Sebenarnya Yolangga adalah permainan yang mendidik. Permainan ini melatih anak-anak fokus karena harus membidik anak panah pada sasaran yang bergerak. Dahulu targetnya adalah hewan yang berlari dan tentu lebih sulit. Sangat disayangkan anak-anak Papua sekarang sudah tidak mengenal permainan ini lagi. Mereka lebih menyukai bermain game elektronik di layar ponsel. Permainan Yolangga atau bola bundar yang sering kami biasa main di kampung. Kampung. Dari asal mana? Daerah mana itu? Nah, daerah Yowi, distrik Subang. Sama-sama bersama dengan keluarga yang kami sama-sama selenggarakan ini dari distrik Okaba. Dari Okaba ya? Ya, nah itu sasarannya itu yang tadi itu apa? Tujuannya supaya apa itu? Nah, itu supaya ketika anak malin berumur 10 tahun bisa menembak dalam posisi andai kata binatang yang jalan ya? Ya, yang jalan sementara lari, baru yang si pemana bisa menargetkan targetnya. Ketepatan dalam memanah gitu ya? Untuk mengikuti permainan ini, peserta wajib memiliki busur dan anak panah serta target berbentuk roda. Cara memainkannya, seorang juri atau wasit akan melempar roda tersebut ke arah peserta yang sudah siap dengan busur dan anak panah. Mereka yang cepat dan tangkas dengan mudah melesatkan anak panah dan tepat mengenai sasaran. Sepintas terlihat mudah, namun permainan ini sangat sulit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tujuan bersama membangun. Orang asli Papua harus diakui masih tertinggal dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Majelis Rakyat Papua bersama 24 anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Papua sepakat untuk memperjuangkan hak dasar orang asli Papua. Dalam pertemuan di Kota Jayapura, seluruh anggota MRP dari 6 wilayah adat bersama DPD RI sepakat dalam mendorong 6 gubernur di tanah Papua memaksimalkan potensi setiap daerah untuk difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Majelis Rakyat Papua, saat ini Papua masih tertinggal jauh dengan wilayah barat, sehingga perlu adanya strategi khusus, sehingga percepatan pembangunan manusia di Papua mampu terwujud. Kami sudah ambil keputusan bersama, kesepakatan bersama, agar ke depan kita sama-sama maju mendorong hak politik orang asli Papua dan juga hak lain, ekonomi, pendidikan. Hari ini kita sama-sama orang Papua harus bersatu ya, dari semua sektor pembangunan yang ada di tanah Papua, sehingga ke depan itu orang Papua harus bangkit dari semua sektor. Sehingga kami bangga, kami ini bangga karena hari ini baru terjadi pertama kali kita bisa diundang, dihadiri di tempat ini dengan MPR ya, Papua. Sehingga kami bisa ada di sini untuk mengambil satu keputusan, satu kesepakatan, satu pemahaman untuk berjuang bersama masa depan tanah Papua ke depan yang lebih baik. Telah menyepakati membangun sinergitas antara DPD RI dari Papua dan dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang terkait dengan kewenangan masing-masing. Jadi kemitraan, koordinasi itu mulai dari periode sekarang kita sudah komitmen dengan pemerintah daerah untuk bersinergi melaksanakan hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas konstitusi kita dan juga kewenangan pemerintah daerah. Jadi kita syukur ada sejumlah poin yang menjadi kesepakatan kita sudah ditandatangani semua, termasuk pemerintah provinsi tanda tangan, semua tanda tangan, dan ini sebagai bukti bahwa senator periode 2024-2029 benar-benar berkomitmen bekerja untuk kepentingan daerah dan totalitas bekerja berjuang untuk aspirasi rakyat di daerah. Selain bertemu anggota MRP setanah Papua, 3 penjabat gubernur di tanah Papua juga hadir dan memaparkan sejumlah program strategis dalam memajukan Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Umat Buddha di Merauke, Papua Selatan berkumpul di Wihara Buddha di Jalan Trans Wasur untuk beribadah memperingati Hari Waisak. Perayaan Waisak tahun ini sedikit berbeda karena jumlah umat Buddha yang melaksanakan perayaan tahun ini berkurang karena sebagian merayakannya di luar Papua. Romo Eko Purwanto, pimpinan Buddha Merauke mengatakan makna perayaan Waisak tahun ini fokus pada penyucian diri agar terhindar dari berbagai hal yang tidak baik dalam kehidupan. Selain itu, ia meminta umat Buddha menjaga keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dengan alam semesta. Kalau hadir semua itu 89, tapi mereka pada ada kegiatan di, kebetulan ini Waisak ada 2 tempat di Candi Borobudur sama di Candi Sewu. Jadi mereka ada yang berangkat ke Pulau Jawa untuk Waisak di nanti dalam ibadah. Selain kita melaksanakan puja bakti penghormatan, kita membaca parita dan melakukan bentuk penghormatan yaitu pradaksina, berjalan keliling mengelilingi pemujaan atau tempat ibadah dan memandikan Rupang Siddhartha Gautama. Gitu. Itu maknanya apa, Romo itu? Maknanya apa itu? Biar kita kembali dalam bersihkan batin, ya batin kita bersih dan selalu mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Menurut kepercayaan Buddha, perayaan Waisak untuk memperingati 3 peristiwa penting, yakni kelahiran, pemenangan atau ilmu, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 127 calon haji asal Merauke, Papua Selatan bersilaturahmi dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Para calon haji yang akan bertolak ke embarkasi Makassar mendapat wejangan selama menunaikan rukun Islam kelima tersebut. MUI dan Pemprov Papua Selatan meminta calon jemaah haji menjaga kesehatan serta nama baik Merauke. Selain itu, mereka juga dilarang membawa barang-barang ilegal selama perjalanan dan beribadah di Tanah Suci. Barang-barang terlarang tersebut antara lain peralatan tajam dan cairan yang dapat membahayakan penumpang selama perjalanan. Apa saja yang dilarang oleh calon haji ini dibawa pada saat menunaikan ibadah haji ini? Seperti adalah senjata, yang kedua adalah barang tajam dan barang tumpul. Seperti apa itu? Mungkin yang pisau dan lain sebagainya. Dan kemudian adalah power bank yang kapasitas agak tinggi dan lain sebagainya. Kemudian tempat masak seperti kompor dan apa itu panci-panci yang karena memang mengganggu dari yang listrik. Nah, kemudian ada lagi yang lain adalah ada semacam bahan-bahan yang menyebabkan terbakar dalam kalau umpama dalam alat tersebut biasa kalau umpama semacam cairan apabila kena panas yang lain biasa akan menyebabkan terjadi kebakaran. Kemenak juga mengimbau calon jemaah haji Indonesia yang kerap membawa bumbu dapur khas Indonesia agar tidak membawa dalam jumlah yang besar karena sebagian bumbu tersebut juga banyak dijual di Arab Saudi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.
bisa.